Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Ibrani pasalnya yang ke-9. Dalam episode hari ini kita akan mempelajari dari ayat 11 sampai ayat 17. Ya, kita akan mempelajari dari ayat 11 sampai 17, di mana kita akan berbicara tentang nilai pekerjaan Kristus dan bagaimana hal itu memungkinkan kita untuk masuk tidak hanya ke tempat suci, tapi tepatnya hadirat Tuhan. Inilah yang akan kita ketahui di episode ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih Saudara Ayat. Hari ini kita akan mempelajari ayat 11 Ya. sampai ayat 17 dari pasalnya ke-9. Namun izinkan saya untuk kembali sedikit dan mulai membaca dari ayat ke-8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Sekarang, topik pembahasan kita dari ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Kata-kata ini sangatlah kuat. Kita harus berhenti di setiap katanya. Saya butuh Anda untuk menjelaskan ayat 11 kepada kami dan hubungannya dengan bagian sebelumnya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Pada ayat sebelumnya dia menceritakan kepada kita tentang kemah pertama dan kedua. Silakan. Awalnya frase tetapi Kristus telah menunjukkan perbandingan dan kontras antara apa yang dia katakan sebelumnya dan apa yang akan dia katakan. Ringkasan dari apa yang dia katakan setelah dia menggambarkan tabernakel di bumi, bahwa dia ingin mengatakan bahwa tabernakel ini tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hati orang. Masyarakat bisa melakukan korban dan para imam biasa pergi ke tempat suci setiap hari dan imam besar biasa pergi ke tempat maha kudus setahun sekali untuk melakukan ritual. Namun hati orang-orang belum berubah, mereka tetap sama.
Semua ritual eksternal hanya berurusan dengan manusia dari luar yang merupakan tubuhnya. Namun dengan kedatangan Kristus, dengan tertumpah darahnya beserta segala berkat yang dibawanya, yang akan saya sebutkan sekarang. Semua berkat yang ditawarkan kepada kita tidak ada hubungannya dengan bagian luar, dengan tubuh. Mereka terkait dengan hati. Inilah perbedaan yang utama. Sistem perjanjian lama tidak mengubah hati. Mungkin ada yang bertanya bagaimana orang di masa lalu bisa beriman? Mereka beriman karena Allah menyatakan dirinya pada mereka dan melalui kitab-kitab dan para nabi. Tapi ritual ini hanyalah simbol dari apa yang akan terjadi nanti. Dan yang akan datang digambarkan sebagai hal-hal baik yang akan datang. Akan datang. Berbeda dengan semua yang ada dalam perjanjian lama. Tepat. Mohon soroti perbandingan antara pelayanan Kristus saat ini di tenda yang lebih besar, kemah yang paling sempurna, dan kemah pertama dalam perjanjian lama. Tenda pertama bersifat duniawi. Kemah tempat Kristus berada saat ini berada di surga. Tenda pertama dibuat dengan tangan. Seperti yang dilakukan Musa bersama sekelompok umat, tenda baru ini tidak dibuat dengan tangan. Itu adalah kediaman Tuhan. Dia sendiri yang membuatnya. Kemah pertama didasarkan pada hal-hal duniawi dan literal. Kemah itu terbuat dari bahan-bahan duniawi, sedangkan kemah yang lebih besar tidak mengandung bahan-bahan duniawi. Di tenda pertama, darah ditumpahkan setiap hari. Di tenda baru yang lebih besar, darah tidak tertumpah sama sekali seperti ketika Kristus datang. Dia menumpahkan darahnya sekali untuk selamanya. Benar. Kita berhenti sejenak pada ayat 12, ayat luar biasa yang bertahan sepanjang masa, yaitu Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saya akan membaca ayat ini sekali lagi, supaya dapat melekat di benak pemirsa terkasih. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dia mengesampingkan perjanjian lama dengan segala sesuatu yang termasuk dalam ritualnya dan persembahan, serta memperkenalkan kita pada kebenaran terbesar yang pernah ada. Menegaskan bahwa Kristus tidak membutuhkan darah binatang, namun melalui darahnya sendiri, yaitu melalui pengorbanannya sendiri berkat kematiannya di kayu salib, di mana dia menumpahkan darahnya. Dia mampu untuk masuk sekali dan selamanya ke tempat-tempat suci. Perbandingannya di sini adalah seorang imam besar harus pergi pada hari pendamaian ke tempat-tempat suci. Dia harus melakukannya setiap tahun. Adapun Kristus, ia tidak perlu mengulanginya untuk memasuki tempat-tempat suci karena pengorbanannya sempurna dan lengkap. Cukup bagi kita katanya sudah selesai. Allah kemudian menegakkan pekerjaan Kristus ketika tirai itu terkoyak. Dan kemudian dia membangkitkan dia dari kematian. Kemudian Kristus pergi ke surga sebagai pendahulu bagi kita. Kemudian Roh Kudus turun. 3 atau 4 bukti ini memberitahu pada kita bahwa pekerjaan telah selesai dan tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Tidak perlu ada pengulangan pekerjaan. Benar. Nah, Kristus masuk sekali untuk selamanya ke tempat-tempat suci. Dengan demikian, mengamankan, izinkan saya mengatakan dengan jelas, dia menemukan bagi kita penebusan yang kekal. Ini tidak berarti bahwa penebusan itu ada dan dia merolehnya begitu saja. Tidak, dia sendiri yang melakukan penyelamatan. Dia menemukan keselamatan itu. Dia menemukan keselamatan bagi kita. Benar. Sejak dia menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi kemana? Ke surga. Apa arti dari kalimat, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kekal untuk Anda? Betapa jaminan masuknya Kristus satu kali untuk selama-lamanya dan jaminan penebusan kekal yang diberikannya bagi kita. Ya, ekspresi pertama sekali untuk selamanya menegaskan bahwa setelah menerima Kristus atau bahkan ketika Anda mempertimbangkan untuk menerimanya, Anda tidak membutuhkannya untuk menyelesaikan keselamatan Anda melalui perbuatan apapun. Faktanya buku ditulis dan pengajaran itu disebarkan. Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Ajaran ini membuat banyak poin yang dimulai dengan darah Kristus dan diikuti oleh banyak lainnya. Entah itu ritual atau persembahan. Saya tidak ingin membahasnya, saya ingin fokus kepada apa yang Alkitab katakan, dan Kristus masuk sekali untuk selama-lamanya, yang artinya dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia menjamin penebusan kekal.
Tanpa perlu diulangi lagi, itu dijamin. Dan terus-menerus? Ini adalah penebusan lanjutan dan juga yang tanpa syarat. Dia menawarkannya kepada saya sebagai hadiah. Saya hanya perlu menerima hadiah itu. Terima kasih. Ibrani adalah surat tentang hal-hal yang kekal. Iya, Artinya untuk semua yang ditonjolkan di dalamnya, penulisnya menggunakan kata abadi, tersisa, tanpa syarat. dan tentu saja begitulah Tuhan, Dia kekal. Oke. Ya, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Betapa hebatnya hal-hal yang datang dan masih datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada tertulis bahwa ia telah melintas kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kemah yang lebih besar ini berbeda dengan kemah pertemuan di bumi. Kemah surgawi bukan milik ciptaan itu, baik dari segi bahan yang digunakan dalam pembuatannya maupun para pengrajin yang berkontribusi dalam pengembangannya. Kita tidak akan melebih-lebihkan jika kita berani mengatakan, yang sayangnya banyak kebaktian gereja saat ini hanya melayani aspek fisik manusia. Terlepas dari aspek spiritualnya, pemirsa terkasih, kita harus sadar bahwa ada tabernakel yang nyata di surga dan seorang imam besar sejati dan ibadah yang sejati di sana. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, seorang dapat beribadah kepada Tuhan secara individu, namun merupakan hal yang sangat baik adalah bagi sebuah gereja untuk berkumpul dan mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan dengan bersama-sama. Bisakah menjelaskan yang dimaksud dengan hal-hal baik yang akan datang disebut di ayat 11? Baik, silakan. Ayat 11 berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik yang akan datang. Sederhananya ini merujuk pada berkat-berkat yang kita miliki sekarang di zaman kasih karunia. Izinkan saya menyebutkan beberapa di antaranya secara singkat. Apa yang dicapai Kristus melalui kematiannya di kayu salib? Pertama-tama, penebusan dosa secara menyeluruh. Kedua, siapapun yang beriman, dia mendapatkan pengampunan dosa dan menjadi yakin bahwa dosanya telah diampuni. Dia berdamai dengan Tuhan. Ketiga, hati yang murni. Itu tidak memerlukan usaha dari ritual keagamaan apapun untuk menyenangkan Tuhan. Ini membebaskan jiwa manusia. Nomor 4, kita menerima karunia Roh Kudus bukan untuk mendatangi kita pada musim-musim tertentu, melainkan untuk berdiam dalam diri kita. Oke, Karena dia tinggal bersama Anda dan akan tinggal di dalam Anda. Nomor 5, menikmati pengadopsian. Galatia 4 berkata bahwa tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut pada hukum Taurat supaya kita diterima. menjadi anak. Adopsi adalah suatu berkat yang luar biasa. Baik, Kita sekarang menikmati kenyataan menjadi anak laki-laki dan memanggilnya sebagai ayah kita. tentu ketika Paulus menulis kata-kata ini, hal-hal baik yang telah terjadi, ini terjadi di masa Kristen. Dia tidak membicarakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Hal itu sudah datang. Itu adalah hal-hal yang akan terjadi pada orang-orang dalam perjanjian lama atau mereka yang berada di bawah hukum. Benar begitu? Baiklah saudara ayat, dengan saya menambahkan satu hal lagi tentang hal-hal baik yang datang melalui Kristus. Ada hal-hal yang belum kita nikmati. Misalnya kita pergi ke rumah Bapa sebagai anak, menjadi seperti Kristus melalui tubuh yang akan kita miliki belum terpenuhi. Oke, Juga ketika gereja digambarkan sebagai mempelai wanita, istri dari anak domba. Semua ini adalah berkat yang akan datang. kita hanya perlu menyoroti fakta bahwa hal-hal baik akan terjadi kepada mereka yang berasal dari perjanjian pertama, Oke. mereka yang bertugas di tenda duniawi. Ya, Ayat yang ke-13 berkata, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Saya ingin tahu jenis korbannya. Darah apakah yang dipersembahkan? Darah domba jantan, lembu jantan, abu sapi darah? Di mana dalam perjanjian lama pengorbanan-pengorbanan ini disebutkan? ada hukum di kitab Bilangan pasal yang ke-19 mengenai sapi merah. Kita sering mendengar tentang sapi merah. Kita sering bahkan mendengar. di tengah-tengah kalangan politik. Iya, benar sekali. Ada suatu rumor sekitar 15 tahun yang lalu bahwa seekor sapi betina merah lahir dan ditemukan di Israel. Terjadi kehebohan besar atas berita ini. Bagaimanapun, sapi betina itu mati, semua rumor pun mati. Itu hanya spekulasi belaka.
Bagaimanapun hukum ini adalah sesuatunya yang tidak ada dalam kitab Imamat, tempat kita membaca tentang penyucian atau percikan orang yang najis. Sebenarnya sebagai orang-orang berjalan di padang gurun selama perjalanan panjang itu, mereka bisa saja tercemar dan kaki seseorang mungkin akan bertabrakan dengan tulang orang mati. Yang lain mungkin tinggal di kemah di mana seorang sedang sekarat. Oleh karena itu, Tuhan mengatur agar suatu ritual dilakukan. Itu bukanlah sesuatu yang muncul dari hati. Ritual itu dimaksudkan untuk menyucikan masyarakat dan Tuhan memberitahu mereka tentang seekor lembu merah. Dia menginstruksikan mereka cara menyembelihnya dan bagaimana darahnya harus dipercikan di kemah jemaat. Lalu sebagian abunya harus diambil setelah dibakar sebab itu adalah korban penghapus dosa. Abunya harus dicampur dengan air. Itu tidak akan berubah menjadi cairan melainkan campuran. Setiap kali ada yang najis, ia harus dipercik dengan campuran itu. Pada hari ketiga dan ketujuh, jadi semua ini adalah ritual yang mengungkapkan niat Tuhan untuk menyucikan kenajisan mereka ketika mereka berjalan di padang gurun. Jadi Apakah apa yang dia penyucian maksud itu di sini? dilakukan melalui ritual lahiriah? Itu dibuat dengan air. Campuran itu hanya berfungsi untuk memurnikan tubuh. Itu tidak mempengaruhi hati atau pikiran. Oke, Oleh karena tentu itu, saja. saudara ayat, silakan. pemurnian saat ini tidaklah dicapai dengan mencuci tangan, kaki, atau tubuh. Pemurnian sekarang untuk hati, pikiran, hati nurani, lidah, dan mata manusia. Ini adalah pemurnian moral bagi keberadaan dan esensi manusia. Oke, tentu saja kita baru saja menyebutkan topik sapi darah merah. Namun jika ada yang ingin mengetahui lebih jauh tentang hukum sapi merah, Dia harus membaca kitab Bilangan Bilangan. 19. Pemirsa terkasih, Anda dapat mengunjungi situs web kami, semuakitabsuci.com, dan carilah episode tentang kitab Bilangan pasalnya yang ke-19. Pada episode tersebut banyak sekali detail mengenai hukum lembu merah. Seperti yang penulis sebutkan bagaimana ritual ini hanya bisa menyucikan tubuh, ia menyebutkan di ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sebelum berbicara tentang Kristus, yang melalui roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa celah kepada Allah, saya ingin perbandingan apa yang menyucikan badan dengan apa yang menyucikan hati dan hati nurani. Inilah perbandingan yang luar biasa. Kita dapat mengatur perbandingan itu dalam tabel. Jika darah lembu jantan dalam perjanjian lama bersamaan dengan taburan abu sapi darah akan menyucikan yang najis. Tentu saja yang saya maksud adalah tubuh mereka. Berapa banyak lagi darah Kristus yang persembahkan dirinya kepada Tuhan menyucikan hati nurani. Kata terakhir ini sangat penting. Hal yang paling perlu disucikan dalam diri seseorang adalah hati nuraninya yang dibebani rasa bersalah yang selalu menuduhnya. Penulis ingin menarik perhatian kita terhadap keunggulan dan kemegahan pengorbanan Kristus. Ini memurnikan hati nurani kita. Tapi dari apa pekerjaan mati? Kata yang aneh. Apa saja karya mati tersebut? Beberapa menganggap itu sebagai perbuatan jahat, tetapi bukan itu. Yang lain menganggapnya sebagai perbuatan daging. Sekali lagi bukan itu. Kelompok ketiga menganggapnya sebagai perbuatan yang membuat manusia merasa dapat dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatan hukum. Namun bukan itu juga. Apa saja karya mati tersebut? Pekerjaan mati dalam bahasa Ibrani merujuk pada semua ritual manusiawi duniawi. Bagus, mengapa diidentifikasi mereka sebagai pekerjaan mati? Karena dia yang melakukannya tidak akan menerima kehidupan dari Tuhan. Ya, Namun benar. sekarang, perbuatan pasti mempunyai peran dalam iman Kristen. Perbuatan baik atau perbuatan yang timbul dari keimanan yang membuktikannya. Maka Efesus baik. pasal 2 ayat yang ke-10 berkata karena kita ini buatan Allah diciptakan Yang dalam Kristus dipersiapkan Yesus Allah. untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah keselamatan kita tidak diperoleh dengan perbuatan baik. Ini adalah keselamatan yang mengarah pada perbuatan baik. Jadi, John Calvin berkata, Silakan. maaf, dia mengucapkan kalimat yang bagus ini. Keselamatan saja, iman saja yang menyelamatkan, namun iman yang sejati tidak bertahan sendirian. benar. Dr. Farid, jika saya ingin membicarakannya secara praktis, penyucian badan dan penyucian hati nurani, atau penyucian lahiriah dan penyucian batin. Saya membayangkan seseorang yang hati nuraninya terus-menerus menuduhnya.
Kemudian dia memutuskan untuk pergi mencari nasihat dari orang-orang terpelajar atau yang menurutnya baik. Dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan kedamaian sama sekali. Dosa ada di depan matanya sepanjang hari. Pelanggaran, kedurhakaan ada di hadapannya. Hati nuraninya terbebani. Kemudian orang terpelajar itu menasihatinya untuk melakukan beberapa jenis penyucian. Beban berat masih kembali padanya. Dia kembali lagi menyarankan untuk melakukan perjalanan tertentu, mengunjungi tempat tertentu. Dia melakukannya tetapi kembali tanpa perubahan. Penasihat menyuruhnya membangun sekolah, memberi makan anak yatim. Dia melakukan semuanya namun hati nuraninya masih membebaninya. Dosa-dosanya tetap ada di hadapannya. Namun jika kita ingin menasihatinya, apa yang bisa kita suruh dia lakukan untuk menenangkan hati dan memurnikan hati nuraninya? Dia harus menaruh kepercayaannya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib sebagai korban. Bukan sebagai seorang martir atau sebagai orang tidak bersalah, tapi sebagai pengorbanan. Melalui kematiannya, dia menawarkan pengampunan ketika orang terbebani ini menerima pengampunan yang pasti dan terjamin. Hati nuraninya akan mengalami kedamaian. Kemudian semua perbuatan yang diperlukan ini untuk mendapatkan keselamatan tidak ada gunanya. Namun setelah dia menerima pengampunan, perbuatan baik akan mengikuti dengan sendirinya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan. Saya ingin menyenangkan Tuhan. Disinilah amalan iman tampak. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 14 bagian yang kedua, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Apa yang dimaksud dengan roh yang kekal? Apa yang kita lihat di sini dalam frase itu dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 3 fakta. Pertama adalah bahwa Kristus tidak dipaksa untuk mati sebagai korban, tetapi ia melakukannya atas kemauan dirinya sendiri. Menyerahkan dirinya sendiri, ini adalah salah satu kata terhebat. Saudara, ayat kita telah membaca sebelumnya. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia merendahkan dirinya Benar, sendiri. dia menawarkan dirinya sendiri Di dan sini seterusnya. Kita mendaftar menawarkan dirinya. Kebenaran kedua, artinya ketika Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah, yang mempersembahkan dirinya dalam roh. Di situ kita melihat sesuatunya orang di mana perbuatan dan esensinya sendiri diisi dan dipimpin oleh roh. Semua yang dia lakukan adalah melalui Roh Tentu Kudus. semangat ini abadi. Kemudian yang ketiga adalah di mana kita dapat melihat rujukan kepada Trinitas. Putranya menawarkan dirinya sendiri. Ketika dia melakukan hal itu, dia melakukannya melalui roh yang kekal. Ini adalah bukti keilahian Roh Kudus. Lalu kepada siapa dia menawarkan dirinya? Kepada Tuhan. Ini adalah ayat yang singkat, namun menjelaskan kebenaran yang besar. Ya, kebenaran tentang Trinitas. Terima kasih Saudara Farid, sebuah penjelasan yang sangat jelas. Saya selalu memikirkan kata menawarkan dirinya. Menawarkan dirinya sendiri. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, dan seperti yang kita jelaskan di banyak episode yang sebelumnya, Kristus menyerahkan semua miliknya. Norma di dunia kita adalah setiap orang melakukan apa yang baik untuknya, bekerja untuk keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang mencari keuntungannya sendiri. Kristus, satu-satunya yang dikatakan bahwa dia tidak melakukan apapun untuk keuntungannya. Dia merendahkan dirinya, dia mempersembahkan dirinya, dia menyerahkan nyawanya, dia mencurahkan jiwanya sampai mati. Mengapa demikian? Untuk kebaikan orang lain. Terima kasih Orang Dr. Farid, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Ayat 11 mengatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Kita mempelajari hal-hal baik yang akan datang. Ada yang bisa menjelaskan? Hal-hal baik yang akan datang adalah berkat yang diperoleh pada periode rahmat. Kita menerima penebusan total atas dosa-dosa kita. Melalui penebusan itu kita memiliki kedamaian dengan Tuhan. Hati nurani kita kini dimurnikan. Kita juga menikmati karunia Roh Kudus yang mengambil milik Bapa dan memberikannya kepada kita. Kita juga menikmati rasanya diadopsi. Oke, berkat-berkat itu telah datang, berbeda dengan Yang zaman lama. dahulu yang berada pada era hukum. Ayat 12 berkata, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ada yang bisa beri komentar tentang ayat ini?
Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, berarti ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan tetapi dengan membawa darahnya sendiri adalah selama saya menerima karyanya, saya tidak perlu melakukan apapun lagi setelah ia menyelesaikan semuanya bagi diri saya, sekali untuk selamanya. Oke, baik. Ayat 13 mengacu pada pengorbanan yang digunakan untuk menyucikan tubuh. Ada yang bisa mengingatkan apa yang dimaksud dengan ayat 13 ini? Pengorbanan ini berupa sapi merah yang disebutkan di dalam Alkitab di Bilangan 19. Itu harus dipersembahkan ketika orang-orang sedang melakukan perjalanan di padang gurun karena ada kemungkinan mereka dinajiskan oleh apapun. Hukum ini dilakukan hanya untuk menyucikan tubuh. Ini adalah masalah eksternal, ritual Ya, penyucian sebuah tubuh. ritual Baik, penyucian Saudara tubuh. Farid. Terima kasih, Tuhan berkati Anda. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, mari sama-sama mengulang apa yang dikatakan tentang Kristus dalam Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Mari ulangi sekali lagi. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Pernyataan ini adalah untuk Anda dan saya. Tidak perlu lagi pengorbanan darah. Kristus datang dengan darahnya sendiri dan masuk sekali untuk selama-lamanya ke tempat-tempat suci. Dengan demikian menjamin keselamatan abadi. Pengorbanan hewan tidak lagi diperlukan sejak Kristus menjadi korban di kayu salib untuk Anda dan untuk saya. Dan dia masuk sekali untuk selama-lamanya ke tempat-tempat suci dengan darahnya sendiri untuk menjamin keselamatan abadi. Tidakkah Anda ingin bersandar pada pekerjaan Kristus di kayu salib? Tidakkah Anda percaya akan kecukupan pekerjaannya bagi Anda? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. لا ينعس حافظين ولا ينام سيدي أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني وفي كل الظروف لي فيه سلام سلامه عجيب يبقى على الدوام سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي سلام وفي فكري سلام لسلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام لسلام أن سيدي قريب Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.